Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa wala. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'du. Para santri sekalian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat melanjutkan kembali pembahasan kita, yang mana hari ini kita akan membahas masalah qirot. Qirot itu merupakan suatu aktivitas ataupun muamalah yang mana melibatkan kedua belah pihak. Nah, di sini kalau bahasanya adalah sistem investasi. Ya, ada investor dan juga ada yang mengelola daripada uang tersebut. Jadi bisa dibahasakan sebagai penanaman modal ya. Kalau juga di dalam perbankan syariah itu biasa disebut sebagai mudharabah. Nah, jadi akad mudharabah nanti ataupun transaksi mudharabah. Jadi bagaimana sistemnya? Jadi seorang yang mempunyai modal, dia memberikan kepada seseorang yang ingin mengelola daripada modal tersebut. Kemudian mereka melakukan suatu perjanjian untuk bagi hasil. Nanti misalnya si A memberikan modal kepada si B. Kemudian si B itu menjalankan modal tersebut. Kemudian ketika mendapatkan keuntungan, mereka nanti akan bagi hasil. Misalnya si A bilang sama si B, nanti kalau kita misalnya dapat untung, kita akan bagi hasil, saya 30%, kamu 70%. Nah, terserah mau berapa persen, tapi ada dibicarakan di awal. Nah, kemudian untuk pembagian hasil itu bukan dari persenan modal, tapi berdasarkan persenan keuntungan. Nah, kalau misalnya persenan modal itu tidak dibenarkan. Misalnya si A punya modal 100 juta. Nah, kemudian 100 juta tersebut dia bilang nanti tiap bulan ya saya dapat 10% dari 100 juta. Nah, maka itu bukanlah akad qirot, bukanlah yang dibenarkan di dalam syariat. Yang benar itu seperti apa? Misalnya nanti seperti ini. Saya punya modal 100 juta dan kemudian setelah berjalan ya ada pengelolanya, kemudian saya bilang sama pengelola di awal daripada perjanjian tersebut, nanti saya dapat 30% dari keuntungan, kamu dapat 70%. Maka setelah mendapatkan keuntungan, misalnya keuntungan dalam 1 minggu ketika itu dapatnya 10 juta. Nah, misalnya dapat keuntungan 10 juta daripada usahanya. Terserah mau usaha apa misalnya ya. Usaha yang sudah ditentukan ataupun sudah dibicarakannya. Ataupun terserah mau modal, yang penting saya modal segini, nanti keuntungannya kita bagi 2. Nah, kemudian setelah mendapatkan keuntungan 10 juta, dari 10 juta itu tadi baru dibagi persenannya. Kan tadi misalnya saya dapat 30%, dia dapat 70%. Maka dia dapat 7 juta, saya dapat 3 juta. Nah, seperti itu. Kemudian rukun dan syarat qirot. Rukunnya yang harus ada, pertama seorang yang pemilik modal ataupun investor daripada kegiatan tersebut. Jadi pemilik modal harus ada, kemudian pengelolanya, ya, dia yang mengelola modal. Jadi seorang pemilik modal itu tidak ikut mengelola, dia hanya sebagai investor saja, menginvestasikan uangnya saja. Kemudian modalnya juga harus ada ataupun dananya ya. Kemudian usahanya harus jelas. Misalnya jual barang, misalnya jual sepatu atau jual baju. Nah, jadi harus jelas. Kemudian ada keuntungan. Nah, dari keuntungan inilah nanti akan dibagi hasilnya. Kemudian adanya ijab kabul. Nah, jadi ada perjanjian di awal. Kemudian syarat qirot itu pemilik dan pengelola modal sudah dewasa dan sehat akal dan adanya kerelaan. Jadi seperti jual beli kemarin, di antara syaratnya adalah berakal, kemudian dia juga dewasa, dalam artian dia bisa mengelola daripada keuangannya.
Kemudian modal harus diketahui jumlah dan jenisnya. Jadi jenisnya apa, misalnya uang, kemudian jumlahnya berapa, itu harus diketahui. Kemudian kegiatan usaha pengelola tidak ada campur tangan pemilik dana, tapi berhak melakukan pengawasan. Jadi sang pemilik dana ataupun seorang investor, dia tidak ada campur tangan di dalam pengelolaan uang tersebut. Dia hanya sebagai peminjam modal ataupun dia sebagai investor saja. Pokoknya ini uang kamu kelola, ya udah, yang pengelola yang akan menjalankan daripada usaha tersebut. Kemudian pembagian keuntungan harus dinyatakan di awal dan dicatat dalam perjanjian ataupun akad. Jadi sebelum melakukan transaksi ataupun kegiatan kirot, maka seseorang tersebut harus menyatakan berapa persen saya dapat dan berapa persen nanti kamu dapat ketika mendapatkan keuntungan. Dan yang kelima adalah akad ijab kabul harus dinyatakan oleh kedua belah pihak untuk menunjukkan tujuan kerjasama. Nah, jadi akadnya ya, saya berikan kamu modal untuk menjalankan usaha ini, dengan nanti kalau misalnya kita mendapatkan keuntungan, saya misalnya 30%, kamu 70%, ya saya terima, kata yang yang menjalankan modal. Nah, jadi kalau misalnya untung itu bagi bersama, tapi seandainya mendapat kerugian, maka tidak ditanggung oleh yang mengelola. Sang pengelola hanya mungkin rugi dalam rugi dari segi capek untuk mengelola, misalnya hanya seperti itu. Namun untuk yang lainnya ditanggung oleh sang pemilik modal. Jadi tidak dibebankan kepada sang pengelola. Nah, jadi yang pengelola tadi dia tahu kerja aja, tapi kalau misalnya ada keuntungan mereka bagi hasil, tapi kalau misalnya rugi maka tidak ada dibebankan kepada yang pengelola. Ya, mungkin itu aja yang dapat disampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.